Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang kita akan belajar tentang sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah. Bab yang kita pelajari adalah lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Bagian yang pertama, nanti kita akan belajar tentang sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah pertama, menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar, jadi tahu apa itu sholat sunnah. Kedua, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dengan benar, jadi tahu macam-macamnya sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian nomor 3, mempraktikkan sholat sunnah berjamaah sesuai dengan ketentuan syara'. Keempat, menjelaskan macam-macam sholat sunnah munfarid dengan benar. Kelima, mempraktikkan sholat sunnah munfarid sesuai dengan ketentuan syara'. Keenam, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Ketujuh, mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sesuai dengan ketentuan syara'. Dan yang terakhir adalah menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah dengan benar. Masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian sholat sunnah. Jadi sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Berarti sholat itu disunahkan, dianjurkan. Apabila dilakukan maka mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak akan berdosa. Jadi orang yang melaksanakan sholat sunnah itu dia mendapatkan keutamaan dari Allah, mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak, maka dia tidak terkena dosa. Itu orang yang melaksanakan sholat sunnah, sehingga sholat sunnah itu dianjurkan, bukan diwajibkan. Sholat sunnah ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara sendirian atau munfarid, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Boleh memilih salah satunya. Jadi ada yang memang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, ada yang dianjurkan untuk dikerjakan sendirian, dan ada yang boleh memilih antara dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Kedua, sholat Idul Adha. Ketiga, sholat kusuf atau gerhana matahari. Keempat, sholat khusuf atau gerhana bulan. Dan yang kelima, sholat istisqa atau meminta hujan. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Berarti sholat Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal 2 rakaat. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri sunnah muakkad, berarti sangat dianjurkan. Jika tidak ada halangan maka sebaiknya dilakukan karena sangat dianjurkan. Id artinya kembali. Maksudnya bagaimana? Dengan hari raya Idul Fitri ini kita kembali dihalalkan berbuka. Yang selama 1 bulan Ramadan awalnya kita tidak boleh makan, tidak boleh minum di siang hari. Nah, jadi di hari raya Idul Fitri itu kita diperbolehkan untuk berbuka. Waktu pelaksanaannya, kapan sih waktu melaksanakan sholat Idul Fitri itu? Nah, waktu pelaksanaannya adalah sesudah terbit matahari. Jadi ditunggu sampai matahari itu terbit, sampai tergelincirnya matahari. Jadi sesudah terbit ya, bukan waktu terbit ya, karena waktu terbit matahari itu tidak boleh sholat, haram. Tetapi sesudah matahari terbit, kira-kira satu ujung tombak matahari terbit, kemudian kira-kira tingginya sudah ada 1 ujung tombak, nah maka boleh untuk melakukan sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1
Syawal. Waktunya sesudah matahari terbit sampai tergelincirnya matahari, itu adalah waktunya. Kalau matahari sudah tergelincir, maka sudah habis waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi di Indonesia biasanya dilaksanakan secara serentak ya, yaitu sesudah terbit matahari, biasanya antara jam 6:30 sampai jam 7 langsung dilakukan secara serentak, biasanya seperti itu. Tidak ada yang dimulai dari jam 10 atau jam 11, jarang sekali gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke tata cara sholat Idul Fitri. Bagaimana sih cara melakukan sholat Idul Fitri itu? Nah, perhatikan ini. Imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri itu diawali dengan niat yang ikhlas dalam hati. Jika dibunyikan niatnya seperti ini, usolli sunata li'idil fitri rakaataini mustalbilal kiblati adaan imam lillahi ta'ala untuk imam, adaan makmum lillahi ta'ala untuk makmum. Itu jika dilafalkan, tapi yang namanya niat itu ada di dalam hati. Ini yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah, jadi sudah membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Jadi pada rakaat pertama dia sudah niat Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah selesai, mengangkat lagi tangan sebanyak 7 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Nah, di antara Allahu Akbar 1 dengan lafal Allahu Akbar ya selanjutnya itu kira-kira disunahkan untuk membaca ini. Jadi kira-kira lamanya seperti membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bisa mengucapkan ya diucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tidak bisa ya kira-kira lamanya itu segitu, nanti langsung takbir lagi seperti itu. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalau sudah 7 kali Allahu Akbar, itu sudah takbir yang ke-7, terus baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kemudian membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Yang diutamakan adalah surat Qaf dan surat Al-A'la. Biasanya yang sering dipakai adalah Al-A'la. Pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri kemudian membaca takbir 5 kali. Yang rakaat kedua takbirnya 5 kali. Yang rakaat pertama tadi 7 kali. Untuk yang rakaat kedua 5 kali. Nah, kalau sudah Allahu Akbar, takbir yang kelima, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pilihan. Nah, membaca surat Fatihah dulu, waladhdallin, amin. Kemudian membaca surat pilihan yang ada di Al-Quran. Biasanya yang diutamakan adalah surat Al-Qamar dan Al-Ghasyiyah. Seringnya di Indonesia yang dipakai ada Al-Ghasyiyah. Kemudian sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Kalau sudah 2 rakaat, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Setelah itu, khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Kalau sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian khatib naik ke atas mimbar mengumandangkan khutbah 2 kali, melakukan khutbah. Khutbah pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Itulah tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Tata cara melaksanakan sholat Idul Adha. Kita belajar dulu tentang sholat Idul Adha itu apa. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha, berarti dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Hukum melaksanakannya sunnah muakkad, sama dengan tadi sholat Idul Fitri, itu sunnah yang sangat dianjurkan. Ketentuan dan tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri.
baik menyangkut waktu pelaksanaannya, hukumnya, dan tata caranya. Jadi waktu pelaksanaannya sama, yaitu mulai dari sesudah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Hukumnya sama, sunnah muakkad. Tata caranya pun sama seperti tadi. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Perbedaannya hanya ada pada niat. Kalau niat salat Idul Adha, li'idil adha. Kalau salat Idul Fitri tadi li'idil fitri. Seperti itu. Selanjutnya salat kusuf. Kusufus syamsi atau salat gerhana matahari. Salat gerhana matahari adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari, baik gerhana matahari sebagian maupun gerhana matahari total. Jadi ketika ada gerhana matahari itu disunahkan untuk melaksanakan salat kusuf. Nah, hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaannya mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tanpa utuh seperti semula. Jadi kita mengikuti kalender saja kapan itu gerhana matahari dimulai, kemudian selesainya kapan gerhana itu. Berarti sepanjang terjadinya gerhana matahari itu disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah kusuf syamsi. Nah, hal yang membedakan sholat kusuf dibandingkan dengan sholat pada umumnya adalah dalam sholat kusuf setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surat Fatihah dan 2 kali ruku. Jadi misalnya kita sholat Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian baca surat-suratan, dan kita ruku Allahu Akbar, kita ruku, kita i'tidal sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah itu nanti tangannya kembali lagi bersedekap, membaca Fatihah lagi. Nah, kemudian rukuk lagi, i'tidal lagi, baru sujud. Jadi dalam satu rakaat terdapat 2 rukuk dan 1 sujud. Sehingga sholat kusuf itu sholatnya 2 rakaat. Nah, dalam 2 rakaat itu terdapat 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Sujud kan 2 kali. Jadi dalam sholat kusuf itu 4 kali rukuk juga 4 kali sujud. Kalau lumrahnya biasanya sholat itu kan 2 kali rukuk, 4 kali sujud kalau 2 rakaat. Nah, untuk khusus sholat kusuf atau sholat gerhana ini dilakukan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Itu bedanya dengan sholat yang lain. Tata cara pelaksanaan sholat kusuf. Berniat untuk sholat kusuf berarti niat dulu. Usolli sunnata li kusyufis syamsi imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah-surah yang panjang. Jadi kusuf, sholat gerhana itu disunahkan membaca surat-suratan yang panjang. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar sepanjang gerhana ini terjadi itu orang masih dalam keadaan sholat. Rukuk yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Rukuknya juga dilamakan, disuweke. Kemudian i'tidal. Nah, i'tidalnya itu tangannya kembali bersedekap. Membaca surat Fatihah lagi, kemudian membaca surat yang ada di atas, salah satu surat. Kembali melakukan rukuk yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya, kemudian i'tidal, sujudnya juga dipanjangkan. Lebih panjang dibandingkan sholat pada umumnya. Kemudian duduk di antara 2 sujud seperti biasa, sujud lagi, sujudnya dipanjangkan. Kemudian bangkit untuk melaksanakan rakaat kedua. Kemudian melaksanakan rakaat yang kedua itu sama seperti yang
rakaat pertama, berarti 2 kali rukuk. Pada sujud yang terakhir, rakaat yang kedua dianjurkan untuk membaca istighfar dan tasbih, memohon ampun kepada Allah. Jadi sujud yang terakhir itu memperbanyak istighfar dan tasbih. Setelah selesai sholat, imam atau khotib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan. Nanti khutbahnya setelah sholat. Setelah sholat itu imamnya atau khotibnya itu berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya adalah gerhana merupakan salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah. Meskipun merupakan sumber energi yang utama, matahari itu termasuk makhluknya Allah. Dia tetap memiliki kekurangan dan kelemahan. Jadi sholat kusuf itu dilakukan untuk apa? Untuk mengingat kekuasaan Allah, untuk mengingat keagungan Allah. Selanjutnya sholat khusyuf. Kalau kusuf syamsi, gerhana matahari. Kalau khusufil qamari atau khusyufil qamari itu adalah sholat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Hukum melaksanakannya sunnah muakkad, berarti sunnah yang dikokohkan. Waktu pelaksanaannya mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Jadi mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan utuh kembali. Tata cara pelaksanaannya juga sama dengan sholat kusuf, hanya saja yang berbeda ada pada niatnya. Kalau tadi li kusufil syamsi, kalau yang gerhana bulan li khusufil qamari. Selanjutnya, sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat untuk memohon hujan. Jadi sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Biasanya ada di musim paceklik, ketika kemarau panjang, sehingga kesulitan air. Biasanya dilaksanakanlah sholat istisqa. Pelaksanaan istisqa dilaksanakan pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit untuk mendapatkan air. Sholat istisqa dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun, seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Nah, sholat istisqa ini dilaksanakannya di tanah yang lapang. Sebelum dilaksanakan sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan segala sesuatu yang dapat merusak lingkungan. Nah, pada hari keempatnya, semua anggota masyarakat muslim nanti pergi ke tanah lapang yang dipakai untuk melaksanakan sholat istisqa. Jadi tanah lapang yang mau digunakan untuk sholat istisqa itu di hari keempat itu didatangi. Mereka dianjurkan berpakaian sederhana serta disunahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Di sepanjang jalan, masyarakat dianjurkan untuk melakukan atau memperbanyak istighfar. Sesampai di tanah lapang sambil menunggu pelaksanaan sholat, dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Itu tata cara untuk melaksanakan sholat istisqa. Tata cara sholatnya bagaimana? Kalau tata cara sholatnya, setelah semua bersiap untuk sholat, muadzin tidak perlu mengumandangkan adzan atau iqamah. Cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah. Di muadzin itu cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah. Kemudian sholat sunnah dilakukan seperti sholat sunnah yang lainnya, seperti biasanya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat-surat yang panjang. Jadi dipilihlah surat-surat Al-Quran yang panjang. Setelah salam, khatib membaca 2 khutbah, yang memberikan 2 khutbah atau membaca 2 khutbah. Jadi khatib atau khutbahnya dilaksanakan setelah sholat istisqa. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali. Dan khutbah yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Itu adalah tata cara melaksanakan sholat istisqa atau sholat untuk memohon diturunkan
jen. Baik, kita masuk ke latihan soal. Ini soalnya dikerjakan di buku tulis PAI. Soal yang pertama, sebutkan sholat yang dilakukan secara berjamaah. Sebutkan sholat apa saja yang dilakukan secara berjamaah. 2. Bagaimana tata cara sholat Idul Fitri? Bagaimana cara melaksanakan sholat Idul Fitri? 3. Bagaimana tata cara melaksanakan sholat istisqa? Bagaimana itu cara melaksanakan sholat istisqa? Dan silakan ketiga latihan soal tersebut dikerjakan di buku tulis PAI agar tidak hilang, jangan di kertas, ya. Baik anak-anakku, pembelajaran pada kali ini telah selesai. Kita sudah belajar tentang sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Adapun untuk sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.